Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh Islam serta pimpinan ormas ke Istana Kepresidenan Selasa 3 Februari 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa isu kepesertaan Indonesia di BOP menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 jam itu. Sugiono menyadari adanya perhatian terhadap keanggotaan Indonesia dalam Badan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Board of Peace yang ditandatangani Presiden Prabowo di sela-sela World Economic Forum beberapa waktu lalu. Sugiono menjelaskan kembali bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BOP merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk mewujudkan two-state solution dan mewujudkan perdamaian di Gaza. Kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara, dan itu sudah jelas. Sementara itu, para pimpinan ormas yang hadir pun menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan alasan mengapa Indonesia akhirnya ikut bergabung dalam Board of Peace, yaitu untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Dalam pertemuan, pimpinan ormas pun berpesan bahwa nantinya jangan sampai keanggotaan Board of Peace ini justru merugikan rakyat Palestina. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina, dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Khalil Nafis menyebut di dalam pertemuan tersebut para ormas berdiskusi dan menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut. Selain itu, Khalil menyampaikan di dalam pertemuan tersebut pihaknya sempat skeptis terhadap Board of Peace dan langsung mendapat respon dari Presiden Prabowo Subianto. Saya yang menyampaikan langsung kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada. Ada 6 pernyataan atau tausiah MUI dalam surat pernyataan yang diteken usai pertemuan dengan pemerintah. Pertama, MUI melalui pemerintah meminta Board of Peace mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kedua, pemerintah harus menjamin keterlibatan Indonesia dalam BOP untuk memastikan tak ada lagi penjajahan dan kejahatan perang terhadap Palestina. Ketiga, prinsip solusi dua negara harus menjadi subjek dan tujuan Indonesia dalam BOP. Keempat, pemerintah harus memperjuangkan perwakilan atau keterlibatan Palestina dalam BOP. Kelima, kontribusi bantuan Indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina tidak untuk dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro-Palestina lainnya. Keenam, MUI mengingatkan sikap politik luar negeri bebas aktif Indonesia tetap berpegang teguh pada komitmen kemerdekaan Palestina. Adi Dwinanda, Imam Muhairib, Jakarta. Kita lanjutkan diskusi kita bersama 3 narasumber saya malam hari ini. Ada 2 yang hadir di studio dan juga 1 yang melalui sambungan Zoom. Tadi sebelum itu saya mau tanyakan dulu soal Mbak Aira itu kasih note soal ini roadmap-nya harus jelas, strategi harus jelas supaya kita mengirimkan pasukan tidak sia-sia, kemudian langkah risiko tersebut juga worth it gitu atau tidak sia-sia. Nah, saya mau tanyakan dulu kepada yang sudah rapat dengan Kemlu dan juga Panglima TNI di Komisi 1. Dan Icel, jadi bagaimana sebenarnya kesiapan entah itu prajurit kita atau mungkin secara diplomasi supaya memastikan nih Indonesia bisa dapat ambil bagian, kalau tadi ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman MUI dan juga tokoh-tokoh Islam lainnya yang sudah bertemu dengan Presiden begitu. Betul. Jadi yang pertama adalah soal kesiapan, kesiapan infrastruktur dan suprastruktur itu hampir tidak ada masalah. Begitu Pak Prabowo, Pak Presiden menyampaikan kesiapan mengirim 20.000, di Sentul sudah dilatih. Dan itu nggak pernah sepi, dilatih terus karena kita kan sudah yang ke-39 kita mengirimkan pasukan bukan perdamaian. kali pertama sebenarnya ya, Bang, jadi memang sudah siap lah. Yang kedua adalah selain tadi catatan kita itu roadmap sudah disampaikan oleh Mbak Ira, itu adalah rules of engagement-nya. Apa yang menjadi resiko, kemudian seperti apa bentuk-bentuk
pendelegasian kewenangannya nanti. Jangan-jangan harus melapor dulu dan seterusnya. Semuanya mesti dikelirkan dulu sebelum diberangkatkan pasukannya kita. Nah, pada saat rapat itu sudah dijawab belum oleh tim Kemlu ataupun dari Panglima TNI bagaimana relasi komando atau rule of engagement? Sudah, kalau pada saat tadi itu, pada saat Abang kita rapat itu di akhir November dan di awal Desember itu belum ada kepastian. Karena belum ada pertemuan di juga Davos pada juga saat belum itu. ditandatangani, Ya. belum. Tetapi komitmen dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri itu adalah harga diri, keselamatan itu di atas segala-galanya. Jadi kita tidak akan mengorbankan apa-apa kalau akan mengganggu stabilitas kemerdekaan, stabilitas Indonesia dan mengganggu harapan kita untuk memerdekakan Palestina. Dua standar ini yang menjadi pegangannya Pak Menhan, dan itu juga disampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa ini sama sekali bukan bahan yang patut didiskusikan lagi. Ini adalah taken for granted, mesti jalan. Yang lain conditionnya boleh menyesuaikan, tetapi yang ini nggak boleh. Jadi harapan itu. Jadi pada dasarnya kita sudah mendapatkan tanda kutip pemahaman-pemahaman awal. Dan jangan lupa bahwa Indonesia ada di situ menjadi leader dari pihak Palestina kurang lebih ya. Itu adalah representasi dari Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Turki, segala macam. Karena untuk mereka tidak bisa berhadapan langsung, tidak bisa menjadi leader lah. Kita secara kultural itu cukup diakui karena kapasitasnya yang sudah cukup panjang. Yang kedua memang Amerika pun juga lebih welcome dengan orang Indonesia, pasukan Indonesia. Masyarakat juga demikian, masyarakat di sana di Timur Tengah lebih favorable lah di orang-orang semua sama Indonesia. Dan itu yang memberikan keuntungan kita. Dan itu sekaligus juga menjadi titik poin bargaining-nya kita. Jadi kita ini bukan saja mewakili 200 juta penduduk Indonesia, 270, tapi kita juga ini mewakili kepentingan dunia Arab, bahkan lebih jauh lagi kepentingan Muslim di seluruh dunia. Sehingga kita punya bargaining yang sangat kuat. Jadi Pak Donald Trump ini mandang Indonesia, mandang Presiden Prabowo mau pasukan perdamaiannya kita itu bukan hanya soal Indonesianya, tetapi ada banyak sekali variabel yang kita bawa di situ. Bahkan sebelum pertemuan di DKPBB, Menlu kita sempat bertemu dengan Watap Ya, PBB untuk Palestina, dengan Sekjen begitu PBB, ya. Itu menyampaikan itu semua hal yang menjadi catatan-catatan, termasuk catatan di DPR, hasil pertemuan di Istana, dan berbagai macam aspirasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Itu direkap semuanya oleh teman-teman dan kemudian dijadikan sebagai salah satu bargaining. Tadi ngobrol-ngobrol yang Mbak Ira itu, sayangnya seandainya ini menjadi proposal yang diajukan oleh para tokoh-tokoh masyarakat kita itu kemudian dibawa ke Pak Presiden Prabowo, dan Pak Presiden Prabowo ini menjadikan ini sebagai dokumen wajib dari amanah dari masyarakat Indonesia bahwa kami mau ikut dalam beropisi ini tetapi dengan term and condition seperti ini. Itu yang lebih cantik lah. Jadi menurut Anda saat ini daya tawar kita ataupun syarat-syarat yang diajukan oleh Indonesia itu masih belum jelas kepada Board of Peace ini? Atau Sudah seperti cukup apa kuat tetapi belum lebih rinci. Dan kita mesti paham bahwa sekarang ini satu-satunya harapannya kita yang mungkin punya kekuatan pressure itu adalah Presiden Trump kepada Israel. kepada Israel. Oke. Jadi kita minta supaya Presiden Prabowo juga minta kepada Trump supaya pada kondisi tertentu Presiden Trump itu mau menyentil kupingnya Israel. Netanyahu, Atau sekali Israel. dijewer, ya, Sekali dijewer. Kalau perlu angkatlah kerah bajunya, bos. Jangan nakal, ini menyangkut soal perdamaian dunia, bukan hanya sekadar perdamaian di kawasan Palestina, Timur Tengah, tapi ini dunia. Karena kalau ada yang terjadi sini akan mengganggu eskalasi semuanya. Belum lagi Iran, belum lagi Rusia, Ukraina. Dan ingat, semua yang mengirimkan pasukan ini hanya Indonesia yang memiliki pengalaman panjang. Yang lainnya itu Kosovo, Kazakhstan, Albania, itu masih susah. Maroko juga lagi, dengan Aljazair juga lagi dengan perbatasan, dengan Tunis, dengan ini. Jadi hampir semuanya itu juga menghadapi persoalan domestik, political domestik. Kita juga seperti itu. Jangan sampai situasi kita di Indonesia yang sudah mantap banget ya, menuju 8% pertumbuhan ekonomi ini bisa terganggu karena itu. Karena kita membutuhkan partisipasi masyarakat, semua elemen masyarakat. Sisa langkah meratanya kita lah. Oke, baik. Saya mau beralih ke Mas Hafid. Mas Hafid, kalau tadi disampaikan yang jadi penting ini adalah soal
selain soal kesiapan kita tutup mata lah, ini bukan pengalaman pertama, tapi yang jelas ini adalah bagaimana memastikan bahwa pasukan kita ini memang pasukan perdamaian, begitu juga dengan fungsinya begitu, bukan pasukan tempur. Apakah pemerintah juga sudah mulai membicarakan detail ataupun rincinya soal kesejahteraan prajurit, kemudian bagaimana strategi di sana untuk bisa memastikan bahwa tugas-tugas kita sesuai pada koridornya begitu? Sudah ada pembicaraan ke situ? Ya, terima kasih Mbak Diana ya, bahwa kami juga berkoordinasi intens dengan Kementerian Luar Negeri dan juga Mabes TNI begitu ya, bahwa per hari ini baik Kementerian Luar Negeri maupun Mabes TNI sedang membahas Mbak beberapa hal teknis begitu ya, pasca KTT BOP pada beberapa hari yang lalu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan prosedur teknis dan sebagainya, kaitannya dengan prosedur operasi tentu tadi disampaikan Daeng dan juga Mbak Aira bahwa kita memiliki pengalaman panjang begitu ya. Bahkan kita sudah mengirimkan gitu ya peacekeeping operation itu sejak beberapa puluh tahun yang lalu, dan sekali lagi pasukan perdamaian kita terkenal ramah gitu ya, kemudian akrab dengan budaya lokal dan memiliki ikatan batin yang sangat luar biasa ya, apalagi dengan sama-sama negara mayoritas Muslim. Itu yang kemudian yang kedua. Yang kemudian yang ketiga kaitannya dengan kepastian bahwa pengiriman pasukan ini tidak menjadi pasukan kombatan gitu ya, tapi pasukan kemanusiaan. Ini tentu beberapa kali ditegaskan oleh Presiden Prabowo ya, bahwa misi ini adalah misi kemanusiaan, bukan misi kombatan, dan tentu pada koridor bagaimana kemudian politik luar negeri bebas aktif kita ini dapat terlaksana gitu ya, bahwa keanggotaan kita pada BOP ini membuktikan bahwa Indonesia mengimplementasikan politik yang independen dan juga politik bebas aktif begitu ya, bahwa BOP ini Mbak Diana bukan menjadi forum satu-satunya begitu ya di mana Indonesia terlibat di dalamnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina begitu ya, dan juga mengakhiri konflik di kawasan tersebut. Akan tetapi beberapa keanggotaan Indonesia di forum-forum internasional seperti OKI gitu ya, dan juga keketuaan kita pada Developing Aid tahun ini, yang mana mayoritas anggota juga adalah negara dengan mayoritas Muslim, kita juga seringkali secara intens begitu ya menyuarakan kemerdekaan Palestina, dan tentu Indonesia akan tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara sahabat kita gitu ya, karena prinsip yang kita anut sebagai negara Good Neighborhood Policy yang dibuktikan keikutsertaan kita dalam beberapa forum strategis termasuk BOP, OKI, dan tentu kita komitmen pada kemerdekaan Palestina, Mbak Diana. Mas Hafid, tapi soal pembiayaan atau pendanaan apakah juga sudah didiskusikan? Apakah menggunakan APBN atau kalau misalnya ada mandat PBB, kan ini koreksi kalau saya salah, dengan pasukan berhelm biru itu kan punya dana sendiri dari PBB. Nah itu sudah didiskusikan juga atau KSP sudah berkoordinasi begitu dengan Kemenlu dan juga Mabes TNI soal pendanaan dan juga pembiayaan dari mungkin persiapan dulu ya prajurit-prajurit kita yang akan dikirim ke sana, kurang lebih ada 8.000 prajurit. Ya, terkait persiapan pengiriman pasukan Mbak Diana, kami mendapatkan update dari Mabes TNI saat ini sedang dilaksanakan, termasuk pelatihan pasukan di IPSC di Sentul begitu ya. Dan kaitan dengan penggunaan anggaran, tentu kita merujuk pada aturan berlaku bahwa pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik tentu nanti juga akan diskusikan dengan parlemen gitu ya, dengan Senayan, kaitan dengan anggaran, kemudian dengan pasukan yang terlibat, karena tadi saya sepakat dengan Daeng bahwa komitmen kita ketika kita mengirim pasukan adalah misi berhasil dan juga keselamatan serta kedaulatan negara kita tetap terjaga, Mbak Diana. Oke, saya mau ke Deng Ical. Deng Ical, soal pembiayaan atau pendanaan sudah didiskusikan di Komisi 1? Sudah didiskusikan sampai detail. Dari mana refocusingnya, dari mana priority yang mau ditarik, dan macam-macam. Dan ada kita buka skema untuk proses reimburse dari dana PBB. Dan itu sementara diusahakan juga, sehingga banyak sumber lah yang ini selain tidak mengganggu program prioritasnya kita itu, ada direktif priority dari Presiden yang memungkinkan ada refocusing, tetapi kita betul-betul meminta untuk memaksimalkan kemungkinan untuk reimburse dari dana PBB yang iuran yang kita semua negara sampaikan, dan ini dibutuhkan untuk menjaga perdamaian dunia. Kalau resolusi 2803 dan kemudian ada penugasan mandat khusus lagi kepada board office ini melalui PBB, maka itu sangat memungkinkan. Dan bisa saja kita tinggal menanggung biaya pengerahan pasukan, atau mungkin saja
yang paling hebatnya itu kalau semua biaya itu ditanggung kita personil karena Kita cuma modal tenaga aja iya. gitu ya, Karena kan Bang, kita juga butuh logistik semuanya di betul, latihan betul. segala macam itu. 8.000 orang ini bukan jumlah sedikit. Belum lagi kita punya rencana untuk mengerahkan rumah sakit. Ya. Rumah sakit yang fix, kemudian rumah sakit yang mobile, ada kapal di situ dan itu butuh biaya besar sekali. Berapa kira-kira dana yang dibutuhkan untuk mengirimkan 8.000 pasukan? Kalau hitungan kami kemarin itu dari masukan itu 6 sampai 10 triliun. Dan rupiah. itu bukan jumlah yang sedikit rupiah ya, rupiah. Dan itu belum pada beberapa pembelian bahan dan seterusnya. Misalnya Zenitnya kita disuruh untuk bangun gedung berapa lantai. Nah itu bahan-bahan itu belum termasuk biayanya. Tenaga saja yang disiapkan oleh tentara kita. Kalau kemudian Mesir juga bisa berpartisipasi, logistik dari seluruh dunia yang mau membantu, itu bisa masuk Mesir dan itu juga menjadi bagian dari kesepakatan dan tugas di board office ini, maka mungkin biayanya akan jauh lebih murah. Karena dari Italy banyak sekali yang mau mengirimkan bahan-bahan lah, bukan cuma makanan tetapi juga bahan bangunan. Dan mungkin organisasi-organisasi internasional juga seperti yang pernah mau dikirimkan yang 13 kapal besar itu yang mau masuk di Gaza yang tidak jadi, itu bisa saja diarahkan ke situ dan kita tinggal menggunakan bahan itu untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. 6 sampai 10 triliun rupiah di hasil dari refocusing anggaran untuk mengirimkan pasukan kita kurang lebih 8.000. Saya mau tanyakan apakah itu sepadan kepada Mbak Aira, tapi jawabnya usai jeda Mbak, tetaplah bersama kami di Insight Politics with Diana Valencia.